Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang mendapatkan petunjuk dan beriman kepada Allah. Mereka menyelamatkan iman dan tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus, yang dimana mereka dipaksa untuk menyembah berhala di lingkungan istananya. Lalu mereka nantinya tertidur lelap dalam gua selama 309 tahun. Banyak berpendapat lokasi gua terdapat di Yordania, di perkampungan Al-Rajib atau dalam Al-Quran disebut Ar-Raqim, yang berjarak 1,5 km. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata, yang artinya kami ceritakan kisah mereka kepada Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb, kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dan dari kebenaran. Mulanya Dicyanus ialah seorang penyembah berhala yang sangat fanatik. Ia menyebarkan mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika ia menemukan orang yang tidak menyembah berhala seperti Dicyanus lakukan, maka mereka akan diseret ke hadapan Dicyanus. Mereka yang tidak menyembah berhala akan diseret ke alun-alun dan dipenggal di sana. Suatu hari Dicyanus mengadakan pesta pernikahan besar. Ia mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir tanpa terkecuali. Seluruh penduduk diperintah agar menghias rumahnya dengan lampu-lampu yang cantik. Hari dinanti-nanti itu pun tiba. Orang-orang berkumpul di sekitar istana yang dikelilingi sebuah parit yang sangat lebar. Mereka menari-nari dan bernyanyi bersama. Sementara itu, para menteri memadati istana. Tidak lama kemudian muncullah Dicyanus dan mempelai wanitanya, yang disambut meriah dengan sorak tepuk tangan. Dicyanus kemudian duduk dengan kusyuk di hadapan berhala yang berada di tengah-tengah istana itu. Suasana menjadi senyap. Dicyanus menyembah berhala itu, lalu kemudian menyerahkan sesembah, lalu kembali bersujud pada patung yang terbuat dari emas itu. Ia kemudian duduk dalam singgasananya menyaksikan para menteri dan rakyatnya yang silih berganti menyembah berhala. Tiba-tiba Dicyanus terlihat gugup dan gelisah dan berkata, Menteri, mana Martius dan Nairawis? Tanpa mereka sadari, Martius dan Nairawis ternyata telah meninggalkan pesta lebih awal. Martius dan Nairawis adalah orang yang dari ke-7 Ashabul Kahfi. Ketika Martius pulang ke rumahnya, ia langsung berhadapan dengan ayahnya dengan wajah merah padam. Martius segera menghindar, namun ayahnya menarik kerah bajunya dan memarahi anaknya atas kekecewaan terhadap perilaku sewaktu berada di istana. Martius kemudian mengurung diri ke kamarnya, menangis terseduh-seduh. Ia merasa diasingkan oleh seluruh penduduk negeri ini, bahkan oleh ayahnya sendiri yang amat ia sayangi bernama Nastas, salah satu
seorang menteri dari Dicyanus. Sedangkan Nerawis ialah anak dari menteri kepercayaan Dicyanus, yaitu Claudius. Sementara itu di rumah Maxalmina, seorang pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sangat tidak suka dengan pemerintah Dicyanus. Tiba-tiba rumahnya diketuk. Maxalmina membukakan pintu. Ternyata yang ia temui ialah Martus, sahabat yang sepaham dengannya. Mereka berdialog dengan peristiwa yang baru saja menimpa negerinya. Mereka berdua ialah seorang yang kehilangan orang yang mereka sayangi dan dari peristiwa tragis itu. Tidak lama mereka bercakap-cakap, pintu rumah kembali diketuk. Ternyata mereka adalah Nerawis dan Deinamus. Deinamus ialah seorang pedagang yang selalu tertindas dalam ketidakadilan oleh para pedagang besar dan orang-orang Romawi. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang serius, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lari dari kota yang penuh dengan penistaan dan jauh dari Tuhan. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa putra Dicyanus tewas terbunuh di sungai. Pembunuhnya ialah Hawawi, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ia segera ditangkap dan disiksa di hadapan Dicyanus. Ketika sedang mengawasi siksanya, mata-mata Dicyanus mengatakan kepada Dicyanus, "Tuan, aku pernah melihat pemuda ini bersama Martus dan Nerawis bersama para pemuda lainnya. Aku khawatir mereka bersongkokol menyiapkan rencana yang licik ini. Mereka menyebarkan bahwa Tuan adalah seorang yang sesat karena menyembah berhala. Mereka juga mengatakan bahwa Anda kejam dan sewenang-wenang. Aku khawatir mereka berusaha menggulingkan Tuan dari jabatan yang terhormat ini." Mendengar perkataan ini, Dicyanus geram. "Pergi, tangkap mereka sekarang juga. Jangan kembali jika kau tidak berhasil menangkapnya." Di antara pejabat di Dicyanus juga ada yang simpati terhadap nasib Martius dan Nerawis. Kabar ini pun tersampaikan ke telinga Martus. Mereka berenam sepakat untuk melarikan diri dari negeri terdekat Arakim. Disinilah cikal bakal pelarian pemuda Ashabul Kahfi. Dalam pelarian mereka kemudian beristirahat di sebuah gua dan tidak henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gua ini tempat menyeramkan sehingga siapapun yang mendekati gua ini akan terdesit ketakutan dan tidak berani memasukinya. Ketujuh pemuda dan seekor anjing ini akhirnya tertidur selama 309 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Kahfi ayat 25, 300 tahun berlalu dengan pemimpinan yang silih berganti, semuanya ialah orang yang amat kejam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan. Negeri Syam kini dipimpin oleh seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memerintahkan rakyatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan berhala. Ia juga berlaku adil dan sangat bijaksana. Negeri Syam kini menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya terhindar dari kemiskinan.